diantar oleh Mas Bayu, kita hidup di zaman yang kebanjiran informasi. Mulai dari yang paling baik sampai yang paling jahat. Mulai dari yang paling berdosa sampai yang paling kudus. Kita alami lewat media komunikasi sosial. Di awal milenium ketiga, waktu itu HP belum secanggih sekarang, belum ada layar sentuh dan lain sebagainya. Baru yang bisa SMS dan telepon, dan juga satu dua yang bisa digunakan untuk potret dan musik. Saat itu para analisis yang memperhatikan perkembangan teknologi sudah mengatakan bahwa dunia ini tidak luas lagi seperti kampung besar saja, yang mengatakan bahwa dunia sekarang global village, kampung besar, bukan lagi dunia yang seperti berapa puluh tahun lalu sangat luas. Dan mereka mengatakan bahwa dampak dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini berdampak ganda. Di satu sisi sangat membantu perkembangan kemanusiaan, di sisi lain menghancurkan kemanusiaan kita. Itu mereka sudah sampaikan di awal milenium ketiga, ketika HP ditemukan. Apalagi kalau saat ini mereka berbicara, saat ini katanya tidak hanya telepon, tidak hanya dengar musik dan lain sebagainya, bahkan bisa lihat muka saudara. Berarti mungkin bukan global village lagi, mungkin bukan kampung besar lagi, tapi mungkin dunia ini menjadi satu rumah tangga. Kan bisa lihat dari muka ke muka. Yang dulunya sulit sekali dibayangkan. Bahkan nenek saya tidak pernah, dulu waktu dia hidup masih kecil kan listrik pun belum ada. Maka ada satu bapak di kampung saya mengatakan, "Pastor, saya senang sekali bahwa saya bisa mengalami hidup 3 generasi." Kenapa? Dari zaman tidak ada listrik, zaman listrik, sampai zaman yang sekarang ini, walaupun sudah tua saya bisa menggunakan HP. Dan waktu itu saja dia belum ada yang HP yang bisa lihat muka dengan muka. Mungkin kalau seperti sekarang, mungkin dia senang, dia bisa hidup di 4 zaman. Ini kita sudah bahas bersama kemarin, peluang untuk mewartakan kabar baik bila digunakan dengan baik. Tetapi peluang untuk bersekongkol dengan si bodis atau si jahat jika digunakan tidak baik. Menarik, tahun ini secara khusus di Hari Komunikasi Sedunia, tema yang diambil adalah komunikasi dalam keluarga, kesempatan istimewa untuk mewujudkan keindahan cipta. Sebelum-sebelumnya yang banyak dibicarakan adalah medianya, sarananya yang membantu komunikasi itu sendiri. Tapi tahun ini lebih pada hakikat dari komunikasi itu sendiri. Hari ini
yang sangat menarik untuk saya. Ya, mungkin karena berbeda-beda soal menarik. Yang menarik untuk saya, yang paling penting komunikasi dalam keluarga itu menurut Paulus justru doa. Tidak hanya sekedar HP lagi, ya, tidak hanya sekedar Facebook, tidak hanya sekedar face to face, tetapi yang jauh dari itu, yang tidak terlihat, yakni doa. Paulus mengatakan begini dalam, nanti bisa lihat di internet. Komunikasi sebenarnya terjadi sejak dalam rahim ibu. Ya, rahim ibu katanya sudah ada kontak sosial antara ibu dan anak. Ketika anak itu sudah lahir, saat bayi juga ada kontak antara ibu, bapak, bayi dan yang lain. Dan yang paling penting proses komunikasi di sana doa. Bapak mengatakan misalnya kebiasaan mendoakan si bayi itu sebelum tidur. Dan itu saya tahu persis banyak keluarga yang melakukan itu. Sebelum anaknya tidur dia buat landasan. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika anak itu sudah mulai bicara dan lain sebagainya, anak-anak itu diajarkan doa-doa yang sederhana di dalam surat Paulus, di dalam pesan Paulus. Diajarkan doa-doa sederhana. Dan itu juga menurut pengamatan saya juga sudah terjadi, walaupun tidak banyak. Sudah dilakukan oleh keluarga-keluarga Katolik. Ada yang belum play group, sudah bisa doa Bapa Kami, sudah bisa doa Salam Maria, sudah bisa kemuliaan. Nah, untuk keluarga-keluarga yang belum, mungkin harus meniru seperti ini. Injil hari ini, komunikasi yang digunakan oleh Yesus juga doa. Dalam berbagai kesempatan, sesibuk apapun Tuhan Yesus, banyak sekali orang yang mengiringi dia. Dia menarik diri ke tempat yang sunyi dan berdoa, berkomunikasi dengan Bapaknya. Dan keheningan itu sendiri ternyata juga menjadi komunikasi. Masa hening kok komunikasi? Dan Paulus mengatakan keheningan itu sendiri komunikasi yang tepat. Hening di hadapan Allah. Berarti kita bisa diartikan mengosongkan diri di hadapan Allah. Berarti kita membiarkan diri diatur oleh kehendak Allah dan lain sebagainya. Hening saja itu sudah mengkomunikasikan diri kita dengan Allah. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam konteks pendampingan orang-orang muda, sahabat-sahabat, tema ini juga bagi saya sangat relevan. Kemarin saya mengatakan jarang sekali dibicarakan soal doa ini. Pertemuan-pertemuan jarang, tidak terlalu berminat bicara soal doa. Baiklah kita membangun komunikasi melalui doa. Maka pertanyaan Pastor Ridwan itu, nanti aktivis-aktivis kaum muda, sudahkah mendoakan sahabat-sahabat muda? Jangan Anda suka mengeluh. Jangan-jangan
Ketika kita berhadapan dengan tantangan, kita hanya ngoceh-ngoceh, lalu menyampaikannya ke sana kemari, tapi kita tidak menyerahkan situasi itu kepada Tuhan. Kita tidak mendoakan sahabat-sahabat muda itu. Jika kita senantiasa mendoakan sahabat-sahabat muda, secara saya sangat yakin dengan misteri kerja Roh Kudus itu, ya, tanpa kita ajak, tanpa kita buat surat, tanpa kita duduk bersama, mereka akan datang kepada kita, ya. Tanpa kita harus, siapa yang harus kunjungi dia, ya, kita harus buat bagaimana, ya, apakah kita harus ikat dengan tali dia supaya dia datang berkumpul dengan kita. Kalau senantiasa kita serahkan komunio, persekutuan orang-orang muda kepada Tuhan, yakinlah Tuhan hadir di sana. Dan pasti semua OMK akan mengalami keindahan cinta Allah di dalam komunio OMK, di dalam persekutuan OMK itu sendiri. Kita mau mencari apa kalau bukan mencari cinta? Bukan cinta yang lain-lainnya, tapi cinta dalam arti Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan didefinisikan dengan cinta. Kegiatan-kegiatan ini juga, apapun yang kita buat, termasuk pelatihan-pelatihan ini, kan intinya juga untuk mencari Tuhan, untuk mewujudkan cinta, untuk menemukan keindahan cinta Allah, baik dalam diri para pendamping yang kita wujudkan di tempat ini, yang kita rasakan di tempat ini, maupun ketika kita mendampingi OMK. Kita harus mewujudkan persekutuan cinta di antara OMK itu. Kita harus punya harapan besar, harus punya gagasan-gagasan besar bahwa OMK ini, di dalam persekutuan OMK inilah sahabat-sahabat muda menikmati keindahan cinta Tuhan. Kita harus punya mimpi besar. Mimpi besar itu terwujud kalau kita selalu berjalan bersama Sang Sumber Cinta, selalu berkomunikasi dengan Sang Sumber Cinta, selalu bersama dengan Allah sendiri. Kan, saudara-saudara muda yang saya kasih, baik sekali dalam pertemuan-pertemuan kita beberapa hari ini juga ditawarkan tentang program dari kitab suci dan lain sebagainya. Ini juga salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus hidup dari sabda Allah, dan kita hidup juga atas dasar dan untuk sabda Tuhan. Kita ini kan pelaku-pelaku sabda Tuhan, dan kita ini hidup untuk itu, yang pada akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan. Hanya dengan melaksanakan sabda Tuhanlah kita sampai pada tujuan sejati, yakni kesatuan diri kita dengan Allah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus selalu berdoa dalam Injil hari ini agar kita selalu satu.
dan nanti juga kita akan bersatu dengan Allah di Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga pulang dari sini kita akan mewujudkan OMK yang mengalami keindahan cinta Tuhan, karena saudara-saudara sudah dibekali dengan berbagai pendasaran-pendasaran, metode-metode pendampingan untuk OMK, sehingga OMK kita nanti setelah saudara-saudari pulang dari sini, mereka akan mengatakan, wih, lain dulu Ibu Intan sebelum ke Pekanbaru dengan ketika dia pulang dari Pekanbaru, kan gitu. Kalau dia bilang, sama saja, atau mengatakan, malah lebih parah dia setelah pulang dari Pekanbaru, maka saya yang tidak bisa tidur malam hari. Sia-sialah kita di tempat ini. Pulang dari tempat ini harus gimana, hari-hari pertama atau mungkin tidak terlalu langsung dirasakan, ada perubahan lah. Bapak rekan-rekan kita mengatakan, oh inilah hasil dari pertemuan bersama di Pekanbaru. Dan dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, berarti mereka sudah melihat di dalam diri kita ada keindahan cinta. Ada keindahan cinta. Kalau ada keindahan cinta, maka sebenarnya mereka sudah sampai pada keindahan Allah itu sendiri. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, para trainers yang saya kasih dan cintai, kita semua berkumpul dalam pertemuan yang sangat indah dan menarik. Kesan yang saya dapat selama pertemuan trainers, ada 3 hal penting. Yang pertama, mengenai sukacita yang dialami oleh para pendamping WMK di Rawil Riau ini. Yang kedua, sukacita mereka yang memberikan materi kepada kita. Mereka mengalami, menghidupkan apa yang akan kita bawa kembali ke prodi kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah sungguh luar biasa bahwa kegiatan ini membuat kita untuk lebih bangkit, bangun dari pikiran-pikiran negatif kita terhadap orang-orang bodoh di prodi kita masing-masing. Dan pesan saya kepada para pendamping, janganlah berkecil hati, janganlah pernah merasa kurang bila OMK yang kita dampingi, OMK yang kita layani belum mengalami apa yang kita harapkan. Kita harus bangga karena kita terpanggil untuk membawa sukacita terhadap sesama kita, walaupun sedikit saja. Pesan ini harus kita tanamkan secara dalam-dalam dalam hati kita, karena kita senantiasa digerakkan oleh Roh Kudus, Roh yang menghidupkan, supaya kita pergi menjadi utusan yang mewartakan kegembiraan kepada orang-orang muda Katolik di prodi kita masing-masing, agar mereka datang, agar mereka terbuka imannya, terbuka hatinya,
untuk senantiasa mengimani Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Dan sebagai harapan terakhir, setelah sepulangnya dari sini, pertemuan di Liberty Homestay ini, kita makanya menjadi penyemangat, menjadi penggerak, menjadi orang-orang yang terlibat, orang-orang yang memberi hati kepada orang muda Katolik kita di paroki kita masing-masing. Salam sejahtera bagi semua. Semoga Tuhan beserta kita sekalian. Halo, pesan kami teman-teman seru, menarik, asik, inspiratif juga, aktif. Pesan kami dan relasi ya. Ini dari Komisi ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh umat di setiap paroki dari wilayah Riau Daratan dalam kegiatan TFT di bulan Mei 2015 ini. Terima kasih juga tentunya kepada tuan rumah Santa Maria Aquima yang telah memberikan dukungan sehingga bisa terlaksananya acara ini, dan harapan kami semua tentunya dengan adanya kegiatan ini nanti UMKM di sana bisa melatih UMKM-nya di wilayahnya masing-masing, dan semoga apa yang telah didapat selama pelatihan ini dari Kongres dan bisa benar-benar diteruskan ke UMKM-nya. Sekian dari